Oke, kita sama-sama mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama satukan hati kita mau menyembah Tuhan kita. Amin. Boleh katakan kepada kanan kiri kalian, welcome home. Haleluya, kita katakan masuk hadirat. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji dia, masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji dia, beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji dia, masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya Dengan hati bersyukur, memuji dia, beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Katakan kepada tetanggamu, masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan Coba hati cek benar-benar bersyukur enggak nih? Memuji dia. Kepada tetangga yang lain, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji dia, mari puji Tuhan. beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Haleluya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi dia, oh, tiada mustahil bagi dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Haleluya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia, oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia, oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Katakan pada tetanggamu, tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tetangga yang lain, tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Sama-sama kita katakan, tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Amen, haleluya. Siapa yang percaya kalau tahun ini adalah tahun kebangkitan yang besar, boleh angkat tangannya, kita lambaikan tangannya. Boleh tos kanan kirinya bilang, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita semua yang percaya bahwa ini adalah tahun kebangkitan yang besar, kita sama-sama nyanyi dengan dahsyat. Amen. Haleluya. Kami naikkan nama-Mu Tuhan. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar
kedatangan harimu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang percaya kebangkitan yang besar boleh colek kanan kirinya. Kamu percaya nggak? Tanya. Percaya nggak? Apa jawabannya? Percayakah saudara? Percaya. Amen. Kita percaya ya. Kita mau naikkan lagu pujian ini dengan sungguh-sungguh kita katakan, Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar mari bangkit saudara, kami bangkit, surga nyatakan kedatangan harimu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Amen. Yang percaya sorakan haleluya. Haleluya. Kita sama-sama mau melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala ya teman-teman. Jadi kita mau memuji Tuhan hari ini. Jadi kita mau nyanyikan lagu pujian, biarlah rohmu menyala-nyala. Gerakannya gini-gini ya teman-teman ya. Nanti akan ada seksi-seksinya. Aku akan mengajak teman-teman semua untuk kita sama-sama memuji Tuhan lebih lagi. Amen. Sama-sama kita katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Katakan pada tanggalmu, Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah. Mari berlari saudara, berlari pada tujuan, panggilan surga. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Biarlah rohmu
kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan pada saat ini Tuhan kami menyembah Engkau Tuhan lebih lagi Bapa. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan untuk kami agungkan dan kami muliakan Bapa. Kami mengundang Tuhan, hadirat-Mu Tuhan untuk datang Tuhan ke tempat ini Bapa. Menjamah hati kami Tuhan, memulihkan kehidupan kami Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan, hidup kami Tuhan, setiap kekhawatiran kami Tuhan kepada Engkau Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Tuhan, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Karena pengorbanan, karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku, semua kekuranganku Kau pun tahu.
Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours, Now forever, in your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami datang Tuhan, Kau Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kami ada Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat
baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami sembahkan Allah sembah bagimu. Kami ada saat ini hanya karena kasih-Mu ya Yesus. Hanya karena kasih-Mu kami ada saat ini untuk memuji-Mu, menyembah-Mu. Kaulah Allah yang hidup, Allah yang mulia, Allah yang agung, layak dipuji, layak, sungguh layak nama-Mu Yesus. Sungguh Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Roh-Mu saja, karena kasih-Mu saja Tuhan, kami ada sampai hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan, untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Ini bukan tentang kami Tuhan. Ini semua tentang Engkau saja Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji dan hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Biarlah Roh-Mu saja Tuhan bertata di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh memuliakan Engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapa, di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Mu saja Tuhan, kami dikuatkan, kami diteguhkan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, untuk datang dan memuji Kepadamu saja Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang layak dipuji dan disembah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bapa, di dalam nama-Mu Yesus, ini kami Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan. Pakailah kami Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu saja Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat kami hanya bagi satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Pada hari ini saya akan mengambil sebuah judul khotbah saya, itu tentang jangan lengah. Kalau bisa lihat gambarnya, tentang kuda Troya. Bapak Ibu Saudara pernah lihat filmnya yang diperankan oleh Brad Pitt? Keren ya filmnya ya. Kalau kita lihat filmnya sendiri, ini sebenarnya ceritanya tentang cerita bangsa Yunani, bagaimana dia mengalahkan Troya, kota Troya. Suatu kisah perang yang dimana dalam 10 tahun bangsa Yunani ini ingin menduduki kota Troya. Tapi selama 10 tahun mereka tidak dapat bisa mengalahkan kota Troya ini. Karena begitu kuat benteng ini. Karena begitu kuat kota Troya ini. Kalau kita lihat filmnya sepertinya ya itu mas sekali, cuma 1 jam aja udah selesai kan. Kalau kita lihat filmnya nggak seperti yang ada sebenarnya. Kalau kita lihat yang filmnya Brad Pitt itu sebenarnya ya gampang dikalahin. Tapi kalau kita lihat aslinya, benteng Troya itu begitu kuat. Begitu kuat sehingga susah untuk dimasukinya, susah untuk dikalahkannya. Dia, bangsa Yunani ini harus perlu 10 tahun untuk bisa mengalahkan kota Troya ini. Untuk bisa menghancurkan, untuk bisa masuk kota Troya ini.
Bukan dengan kekuatan mereka, tapi dengan tipu daya. Oleh tipu daya bangsa Yunani menggunakan, yaitu dia mempersembahkan patung kuda ya, bukan patung kuda yang seperti kita lihat yang kecil itu, bukan ya. Tapi besar, karena dia dibentuk dari kapal yang hancur, papan-papannya itu dia bentuk seperti seekor kuda, dan dia berikan di depan benteng itu. Orang Troya ini menganggap dirinya sudah menang, pasti bangsa Yunani tidak bisa mengalahkan Troya ini, kota Troya. Tidak bisa mengalahkan kota Troya ini, tidak bisa masuki benteng Troya ini. Kalau sekali lagi kalau kita lihat filmnya, itu anak-anaknya kan mati semua itu. Yang pemimpinnya anak Troya ya. Kan kayaknya gampang. Tapi ternyata 10 tahun dia harus mengalahkan. Dan itu pun dengan tipu daya, baru bisa masuk. Mereka tidak tahu kalau yang di dalam kuda Troya itu ada beberapa pasukan khusus yang bersembunyi di balik di dalam kuda itu. Sehingga ketika mereka berpesta ria, mereka bersuka cita karena bangsa Yunani sudah undur diri dari mereka, ketika lihat mereka dari lautan, bangsa Yunani sudah kapal-kapal perang mereka sudah kembali. Mereka berpesta ria, mereka pikir pasti menang, mereka bersuka cita, tapi tidak tahu ada pasukan-pasukan khusus yang ada di dalam kuda Troya itu, yang pada akhirnya menghancurkan dari dalam. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat sendiri kalau di dalam istilah kuda Troya ini, yang kita lihat sering kita lihat di Google ya, kuda Troya itu bahaya ya, kalau Trojan. Itu bahaya kalau Bapak Ibu Saudara pencet, sudah kena semua. Aplikasi-aplikasi yang bisa virus-virusnya itu bisa masuk dalam komputer Bapak Ibu Saudara. Akan menghancurkan semuanya. Demikian Bapak Ibu Saudara. Kita itu adalah benteng-benteng, kita memiliki benteng-benteng di dalam kehidupan kita. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Setiap orang sadar atau tidak sadar, saya dan Anda semua itu memiliki benteng-benteng. Benteng apakah yang kita bangun? Benteng apakah yang harus kita bangun? Entah itu benteng dalam kehidupan kita ini yang kita bangun berdasarkan firman, atau benteng yang berdasarkan prinsip-prinsip hidup kita. Yang mudah dihancurkan atau yang kuat teguh. Itu tergantung Anda dan saya, bagaimana membangun benteng-benteng itu. Kalau kita lihat lagi kembali ke kuda Troya ini, kota Troya ini. Kalau begitu musuh itu, bangsa Yunani ini dalam 10 tahun dia ingin mencoba menghancurkan kota Troya itu, artinya mereka tidak menyerah untuk mengalahkan kota Troya ini, suku bangsa Troya ini. Demikian juga ada pribadi dalam kehidupan Anda dan saya yang tidak pernah menyerah. Ada 2 pribadi. Yang pertama adalah iblis. Anda pikir atau kita pikir iblis menyerah begitu saja mengalahkan Anda dan saya? Oh, Pastor Anang sudah pendeta. Aduh, sudah berat itu, gak usah. Salah, malah target utama. Oh, Yose aja dah. Yose pemain musik. Itu susah-suka, dia suka suka pujian penyembahan, pasti susah. Tidak Bapak Ibu Saudara. Atau saya jemaat saja. Saya tidak mungkin diserang, orang saya cuma jemaat saja. Tidak. Selama kita mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, iblis tidak akan pernah menyerah untuk menghancurkan Anda dan saya. Selamat, Anda adalah target iblis. Tapi benar Bapak Ibu Saudara, kalau Anda dan saya bukan target dari iblis, berarti kita apanya? Temennya, koncone jari ini. Jadi temennya, artinya ya gak usah dikalahkan oleh teman saya, ngapain dikalahin. Tapi kalau kita menjadi target, kalau terus ada masalah dalam kehidupan kita yang selalu ingin menjatuhkan iman Bapak Ibu Saudara dan saya, artinya kita menjadi target dari si iblis.
Satu pribadi lagi yang tidak pernah menyerah yaitu siapa? Yesus Kristus. Tuhan Yesus sendiri telah datang ke dunia ini, dia hidup dan melayani, dia mati, disalibkan, bangkit pula pada hari ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berdoa syafaat bagi kita. Dia tidak pernah sekalipun menyerah untuk Anda dan saya, supaya kita bisa sampai kepada tujuan yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kita. Dia berdoa syafaat. Oleh sebab itu jangan malas-malas bersyafaat, berdoa syafaat Bapak Ibu Saudara. Saya bukan promosi tapi benar. Kalau Tuhan Allah kita sendiri bersyafaat, berdoa bersyafaat, masakah kita anak-anaknya tidak mau? Ya benar gak? Kata Pastor Joao, waduh saya pokoknya ingin selalu. Masih ingat gak khotbahnya Pastor Joao? Begitu dia mengenal Tuhan, saya pokoknya kapan ya doa syafaat? Kapan ya sih doa syafaat? Tapi pertanyaannya kemarin dia bilang, sekarang masih enggak gitu. Pertanyaannya kepada kita, masihkah kita rindu datang kepada Tuhan? Amen. Jadi ada dua pribadi yaitu iblis dan Tuhan Yesus. Sebelum langit dan bumi berlalu dan iblis dibuang ke jurang maut yang dalam, iblis tidak akan menyerah. Iblis tidak akan pernah menyerah untuk dapat mempengaruhi, untuk dapat menyeret kita, untuk dapat menenggelamkan anak-anak Allah dalam jurang maut bersama-sama dia. Iblis tidak akan pernah menyerah. Dia akan selalu memberikan distraksi-distraksi kalau kita sudah mendengarkan khotbah-khotbah dari Dr. Paul. Iblis akan selalu mencoba, tidak akan pernah menyerah, mencari jalan keluar, mencari celah di dalam kehidupan kita untuk bisa menghancurkan kita. Dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia tebar ke sana. Tadi kalau kita dengar khotbah tadi, iblis cuma kasih satu kata-kata saja. Dia kasih satu kotoran saja. Kita disebarkan melalui pikiran kita. Kalau kita tidak segera membersihkan, bahaya. Itu kotoran itu akan membusukkan pikiran-pikiran yang lain. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Kalau kotoran kita simpan, itu akan membusukkan yang lain. Jangan biarkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan biarkan, jangan kita menjadi lengah. Kita harus tinggal di dalam Tuhan, supaya kita tahu mana yang baik, yang berkenan kepada Allah. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus senantiasa berjaga-jaga selalu, berdoa dalam doa-doa kita. Makanya tadi saya bilang, kita harus selalu bersyafaat. Berdoa, jangan lupa untuk berdoa bagi saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara yang ada dimanapun berada. Jangan lupa untuk berdoa bagi keluarga. Aduh saya sudah lupa saya untuk berdoa bagi orang tua saya. Aduh saya lupa untuk berdoa buat saudara-saudara saya. Aduh saya lupa lagi juga untuk berdoa bagi hamba Tuhan saya. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Yesus mengajarkan kita untuk tidak berjemu-jemu, selalu berdoa kepada Bapanya. Untuk datang kepada Bapa. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita untuk tidak jemu-jemu berdoa. Untuk tidak jemu-jemu berjaga-jaga. Karena kita tidak pernah tahu harinya itu datang. Kapan kita tidak pernah tahu. Esok kita kuat atau esok kita lemah, kita tidak pernah tahu. Benar enggak? Tapi selama kita terus berjaga-jaga, selama kita terus tidak lengah. Kalau kita lihat di tembok Troya ini, benteng Troya, itu ada menara-menara jaganya. Menara-menara jaga itu harus selalu ada penjaganya. Harus ada selalu penjaganya bagaimana dia bisa melihat, oh musuh itu akan datang, musuh itu pergi, musuh itu lagi membentuk suatu formasi untuk menyerang kita. Itulah tugas kita untuk melihat, berjaga-jaga supaya kita tahu musuh itu mau datang. Karena kita nggak pernah tahu musuh itu datang jam berapa. Pencuri itu datang, siapa Bapak Ibu Saudara yang tahu? Ini si pencuri mau datang nih jam segini.
Kita paling bisa berkira-kira Allah paling pencuri itu datang antara jam 1 sampai jam 3. Itulah lelah-lelahnya orang, terlelapnya orang. Kita bisa berpikir seperti itu, tapi kita nggak pernah tahu. Siang-siang dia bisa datang. Ya benar nggak? Kita nggak pernah tahu pencuri itu datang kapan. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga. Seperti tadi saya bilang, sebagai seorang penjaga di menara jaga itu, kita harus terus berjaga-jaga. Artinya kita harus terus dekat kepada Tuhan. Supaya Tuhan sendiri yang memberikan pertolongan kepada kita. Supaya Tuhan sendiri yang menerangi jalan kita. Benar gak? Kita butuh dalam perjalanan hidup kita ini butuh namanya terang kasih Kristus. Kita butuh firman Tuhan yang untuk menerangi jalan-jalan kita. Pelita bagi kita. Amin. Kita jangan bersandar pada kekuatan kita sendiri. Manusia itu ada batasnya. Benar gak? Tadi saya bilang kan kita mungkin terlelap itu dari antara jam 1 sampai jam 3. Manusia itu artinya manusia itu ada batasnya kekuatannya. Tidak selamanya dia bisa terus. Oleh sebab itu kita hanya bersandar kepada Tuhan saja. Kita akan kuat. Amin. Kita buka di Yohanes 14 ayat 18. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sebagai pribadi yang tidak pernah menyerah dalam kehidupan kita. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Amin. Ini janji Tuhan. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita tidak dibiarkannya menjadi anak yatim piatu. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah bertobat, lahir baru, sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak dibiarkannya begitu saja. Oh ya sudah. Misalnya kemarin Pastor Joa udah bertobat lahir baru, ya sudah biarin aja dia. Nanti dia bisa bertumbuh dari bayi, misalnya bayi nggak usah dikasih makan, gitu. Mana bisa? Kan dia harus perlu susu, dia harus perlu makan, dia harus perlu diajari. Tuhan tidak membiarkan kita menjadi anak yatim piatu. Artinya Tuhan selalu menyertai kita, amin. Matius 28 ayat 20. Yang B, saya bacanya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji Tuhan. Kalau kita selalu dekat kepada Tuhan, Tuhan sendiri akan menyertai kita sampai akhir zaman. Katakan pada tetanggamu, jangan takut. Allah tidak akan menyerah untuk kamu. Amin. Kita kembali lagi ke kuda Troya ini. Kuda Troya. Di zaman dahulu suatu benteng itu dibangun untuk kelangsungan hidup banyak orang. Bahkan kelangsungan suatu suku bangsa. Benar gak? Suatu suku bangsa itu kalau di zaman dulu itu tergantung pada bentengnya. Seberapa kuat benteng itu. Kalau kita lihat benteng Yeriko itu betapa besarnya ya. Benteng Yeriko itu sampai ada itu temboknya aja bisa ditempati untuk di tempat tinggal. Berarti kayak rumah gitu, begitu besarnya benteng itu, begitu kuatnya benteng itu. Untuk menjaga kelangsungan hidup bagi suatu bangsa. Jika benteng itu dihancurkan maka binasalah kehidupan yang ada di dalamnya. Ada yang benar-benar di bumi hanguskan, juga ada yang tidak dihanguskan, tapi dijadikan budak, diperbudak seumur hidup orang-orang yang ada di dalamnya. Tapi paling mengenaskan ya itu pasti yang pria, pasti out. Kalau di zaman dulu yang pria-pria itu dimatikan semua, yang laki-laki semua dibunuh. Supaya nggak ada keturunan dari laki-laki itu, tapi dari wanita itu. Tapi dijadikan budak. Jadi suatu benteng itu kuat atau tidaknya itu untuk melihat untuk demi kelangsungan bagi kehidupan bagi satu suku bangsa. Begitu pentingnya arti sebuah benteng bagi kehidupan orang. Kekuatannya, ketangguhannya akan menentukan keberlangsungan hidup. Suatu kekuatan. Kalau kita memiliki benteng hidup dalam kehidupan kita, itu yang akan menentukan kekuatan kita.
Siapakah benteng hidup kita? Prinsip-prinsip kita atau prinsip-prinsip firman Tuhan. Itu yang akan menentukan. Semakin banyak kita memilih untuk prinsip-prinsip hidup yang kita pilih sendiri, bukan berdasarkan firman Tuhan, itu akan menentukan sebegitu mudahnya Anda dan saya dihancurkan. Oh mungkin kita berkata, mungkin saya berkata, saya aja deh. Mungkin saya berkata, enggak masalah kok. Itu enggak masalah, enggak apa-apa. Toh saya yang memilih, toh saya yang harus menjalani kehidupan ini. Enggak apa-apalah. Kalau hamba Tuhan menasihati, ya itu enggak apa-apalah. Sedikit aja kok. Enggak masalah. Prinsip ini enggak masalah. Toh ini juga enggak nyusahin orang lain. Toh ini enggak nyusahin tetangga saya atau saudara saya atau keluarga saya. Toh ini kena saya sendiri kok, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Selama kita terus berpegang pada prinsip kehidupan kita, kita membangun benteng-benteng kehidupan kita sendiri, tunggu waktunya. Karena iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mungkin pada hari ini kita masih, saya masih oke-oke kok, saya masih sehat-sehat saja, toh saya masih bisa bernapas, saya masih bisa bersuka cita, saya masih bisa bertemu dengan teman-teman saya. Kita masih berpikir seperti itu, mungkin bisa jadi. Tapi kita tidak pernah tahu harinya itu kapan. Kita tidak selamanya kuat Bapak Ibu Saudara. Kekuatan kita itu ada batasnya. Bisa 10 tahun seperti bangsa Yunani mengalahkan. Bisa juga setelah ibadah, siapa yang tahu? Kita enggak tahu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sadari, benteng apa yang sedang kita bangun. Jangan lengah, sekali lagi jangan lengah. Jangan biarkan kita membangun kekuatan kita sendiri. Jangan biarkan musuh itu, kayak seperti tadi, jangan biarkan iblis itu menaruh kotoran itu. Jangan biarkan kata-kata yang kotor itu menghancurkan iman Bapak Ibu Saudara. Jangan biarkan gosip-gosip itu menghancurkan iman Anda dan saya. Saya pikir dulu saya kuat kalau orang misalnya bergosip. Orang bergosip saya diem aja. Gak apa-apa, gak masalah kok bagi saya. Biarin aja dia ngomong apa, gak masalah. Saya pikir saya kuat. Tapi ketika saya lemah, ketika saya sakit misalnya nih, dan itu benar-benar saya sakit, saya sadari. Kata-kata yang semula itu yang disebarkan kepada saya itu tiba-tiba muncul. Tuh benar kan? Tuh hamba Tuhan kamu enggak peduli kamu. Tuh mana katanya saudara-saudaranya. Katanya saudara seiman, mana buktinya? Mana buktinya? Omong kosong doang itu. Tiba-tiba kata-kata itu masuk. Bek. Aduh. Dan itu membuat terus terang saya hampir jatuh. Dan saya bilang Tuhan ampuni saya. Pastor bisa tahu. Dan saya datang kepada hamba Tuhan, saya minta ampun, saya minta maaf. Karena saya tidak sadar dari kata-kata itu. Kata-kata yang kecil sepele. Tapi itu menjelek-jelekkan hamba Tuhan dan saya biarin aja lah. Saya enggak berdoa, saya bilang Tuhan ampuni saya telah mendengarkan kata-kata ini. Saya enggak berdoa seperti itu, biarin aja enggak masalah. Tiba-tiba kata-kata yang tadi itu itu mau menghantui saya, menghancurkan saya. Sekali lagi itu saya bilang Bapak Ibu Saudara kita harus berjaga-jaga supaya kita tahu. Supaya kita tahu apa yang sedang iblis rencanakan dalam kehidupan kita. Kalau kata-kata yang tadi yang kecil aja kayaknya enggak berpengaruh, tiba-tiba itu ketika Anda dan saya lemah dan itu kata-kata itu muncul. Kotoran itu muncul. Dan itu coba menghancurkan Anda dan saya. Iman Anda dan saya. So, sekali lagi jangan lengah. Terus berdoa. Kita tidak pernah tahu kekuatan kita itu, batasan kekuatan kita. Jangan lengah. Jangan biarkan iblis mencuri
membunuh dan membinasakan Anda dan saya. Amin. Bangsa Troya ini berpikir bahwa bangsa Yunani tidak akan bisa mengalahkan mereka. Mereka pikir mereka kuat, mereka pikir mereka menang. Tapi karena lengah tipu daya itu masuk dan mereka dikalahkan. Karena lengah. Oh itu hadiah dari bangsa Yunani. Wah masukin aja, kita menang. Saya menang. Saya sudah jadi pendeta. Saya sudah jadi pelayan Tuhan. Saya jadi worship leader atau singer. Saya sudah jadi asar. Saya paling bangga dulu pertama kali bertobat lahir baru menjadi asar itu saya bangga banget. Beneran. Ketika saya bertobat lahir baru, Bapak Ibu Saudara, ini speakernya 2 kali besarnya lebih ini. Saya bisa angkat semua itu. Jadi kita itu waktu di Jogja ya, waktu kuliah itu jadi gereja kita tuh suka nyewa-nyewa gitu kan, nyewa tempat gitu. Dan itu waktu itu kebetulan di suatu bioskopnya kalau hari apa dia tutup kan, hari apa tutup, jadi kita pakai. Akhirnya kita tuh pindah-pindah tempat-tempat itu, kita angkatin semua barang-barangnya, alat-alat musiknya, semua speaker-speakernya. Begitu besar-besarnya tapi kita saking semangatnya. Saya sudah bertobat lahir baru, saya sudah terima Tuhan Yesus, pokoknya saya harus dekat gereja. Pokoknya apapun pelayanannya saya layani. Saya angkat itu. Saya angkat dan saya taruh, nggak ada namanya menggerutu. Orang ini nggak mau ngangkat, jadi nggak mau bantu, nggak ada, nggak peduli. Pokoknya saya angkat, pokoknya besok harus ibadah gitu. Dan bahkan itu kalau kita sama-sama teman-teman saya itu, kita makan, kan ada yang nggak punya uang, kadang-kadang kan anak kos-kosan dulu, zaman dulu tuh lucu ya, maksudnya nggak punya uang, ya bareng-bareng aja. Jadi makannya bareng-bareng gitu, kita satu tempat gitu, kita kumpuli semua, kita makan bareng-bareng. Dan itu yang membuat, makanya sampai sekarang saya terngiang-ngiang, begitu sukacitanya ya, kalau kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pokoknya saya mau dekat sama Tuhan. Gerejanya dimanapun, saya sejauh apapun, saya harus 2 kali kalau nggak salah 3 kali malahan. 3 kali naik bis. Di Jogja itu kan nggak langsung gitu, ada yang gitu. Jadi ada berapa kali naik bis. 3 kali saya harus naik bis, tetap saya jalani. Ketika itu saya harus dijemput, pertama kali saya harus dijemput sama kakak rohani saya. Tapi ketika kakak saya sendiri, kakak kandung saya sendiri menerima Tuhan Yesus, saya bilang, kakak saya aja jemput, biarkan saya naik bis. Pokoknya sukacitanya tidak bisa terbilang. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara terima Tuhan Yesus dan belum merasakan sukacita, pokoknya nggak bisa tergantikan deh. Sukacitanya harus rasakan itu. Jadi ketika Anda dan saya lemah, sukacita yang daripada Tuhan itu Tuhan akan ingatkan. Aku mengasihi kamu. Kamu ingat gak waktu kamu pertama kali menerima saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ingat Tuhan. Kamu doa apa? Tuhan saya mau dipakai ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dekat sama Tuhan itu harus kita rasakan secara pribadi. Bukan kita dengar, bukan karena orang tua saya sudah Kristen sejak saya lahir. Bukan, tapi kita harus pribadi. Kita bangun pribadi kita bangun manusia rohani kita ini dalam firman Tuhan, dekat sama Tuhan. Hanya dekat pada Tuhan saja, kita akan kuat, amin. Saudara-saudara, sadar atau tidak sadar, sekali lagi, kita itu membangun suatu benteng. Apakah yang kita bangun? Benteng pada saat ini, benteng dalam kehidupan kita. Saya jujur, di dalam saya sendiri juga mungkin ada benteng-benteng yang saya tidak sadari. Prinsip-prinsip hidup yang kadang-kadang saya tidak sadari dan hamba Tuhan bisa melihat apa yang di belakang saya. Kan saya tidak bisa melihat belakang saya, kecuali saya ada kaca ya. Saya lihat, kepala saya botak ternyata. Udah ini ya, waduh sudah mau berkurang nih. Kita nggak pernah tahu. Tapi kalau kita melihat diri kita sendiri, kita akan berpikir, ya
Saya kuat kok. Nggak ada benteng-benteng dalam kehidupan saya. Nggak ada benteng prinsip-prinsip kehidupan saya yang tidak bisa disentuh Tuhan. Apalagi anak-anak muda. Siapa yang anak muda? Ih, udah tua semua. Nggak ada yang berani angkat tangan. Siapa yang muda? Muda semua kan? Amin. Kita masih muda semua, men. Jangan menjadi lemah, aduh. Tetap semangat, amin. Kita ini punya kehendak bebas untuk memilih benteng apa yang kita bangun. Benar nggak? Kita diberikan kehendak bebas, kita diberikan pilihan bebas. Oh, anak muda paling senang itu. Saya diberikan kehendak bebas untuk memilih prinsip-prinsip apa yang di dalam kehidupan saya. Mungkin kita nggak sadar, mungkin anak-anak muda masih belum sadar. Tapi suatu saat ketika hamba Tuhan, ketika orang tua paling dekat, orang tua menasihati Anda, ada prinsip yang salah kita pakai. Sadar dan rendahkan diri. Mungkin pada saat itu paling, ya papa ini kolot, mama ini kolot. Ini kan kita kan anak muda zaman sekarang, itu mah zaman dulu. Pulang jam 10 misalnya, ya. Kalau zaman saya dulu jam berapa ya, jam 9. Karena jam 9 itu udah sepi banget, di perkebunan itu sudah gak ada apa-apa lagi. Kalau yang pernah tinggal di perkebunan itu jam 7 aja tuh udah sepi, tapi jam 9 benar-benar begitu sepi. Hanya suara jangkrik. Dan itu memang benar, maksudnya kalau orang tua dulu kan misalnya jam 9, apalagi anak wanita ya, perempuan ya, jangan pulang malam-malam. Saya nggak tahu kayak kehidupan di kota kayak apa ya, karena memang anak perkebunan jam 9 harus sudah pulang, jam pulang gitu. Saya ingat kakak saya perempuan semua, jadi memang jam 9 mereka harus pulang. Nah seperti itu. Jangan bilang kolot, orang tua ini sudah kolot, ini kan kita anak muda. Kita juga mau merasakan sukacita sama teman-teman dong gitu. Hati-hati sekali lagi. Karena pergaulan yang buruk akan menghancurkan kebiasaan yang baik. Pilihan ada di tangan Anda dan saya. Distraksi dari iblis itu akan selalu ada selama kita masih hidup. Rencana si jahat itu terus akan ada di dalam kehidupan kita untuk menghancurkan kita selama kita masih hidup, selama kita bernafas. Pilihan itu kita buat setiap hari. Kalau Bapak Ibu Saudara dengar Daily Encouragement hari Sabtu, itu bagus banget. Dengerin lagi, dengarkan ulang lagi. Pilihan itu kita harus pilih setiap hari. Pilihan kita sekarang menentukan hari esok. Pilihan Anda sudah tepat ketika Anda dan saya memilih untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Amin. Daripada saya memilih, mendingan saya mancing deh. Di sana ada kolam. Atau mendingan saya ke mall. Atau mendingan saya berburu. Aduh, di sini nggak ada. Berburu apa di sini? Kalau kita masih di zaman perkebunan, wah berburu jiwa, rohani banget. Tapi benar, berburu jiwa. Kadang-kadang hal-hal seperti itu yang kita kayaknya cuman joke, tapi itu benar. Apakah kita masih mencari jiwa-jiwa yang terhilang? Kita kadang-kadang disadarin, apakah kamu sudah puas dengan keadaanmu? Apakah kita sudah puas dengan keadaan kita? Ataukah kita masih merindukan jiwa-jiwa yang terhilang itu untuk melihat kursi-kursi kosong itu boleh diisi. Amin. Jangan pernah berpikir, aku masih muda. Tidak apa-apa nanti kalau sudah tua baru benar-benar hidup serius untuk Tuhan. Ini yang saya pernah katakan. Saya masih muda, saya masih kuliah, ntar aja deh umur 60-an baru saya serius sama Tuhan. Saya pernah bilang begitu memang Bapak Ibu Saudara. Ketika saya ditantang sama kakak rohani saya, kamu terima Tuhan Yesus secara pribadi enggak? Saya sudah Kristen,
Dari sejak saya lahir. Wih, sok tahu. Emang sudah lahir langsung Kristen. Saya sudah Kristen. Saya tidak perlu terima Tuhan Yesus kan, Tuhan udah jadi Tuhan saya kan. Bukan, ini secara pribadi. Oh saya sudah, saya pernah ikut kelas-kelasnya. Dulu waktu di gereja, gereja tradisi, gereja Kristen Jawa, GKJ. Kalau saya dulu gereja Kristen Jawa itu kita ada sekolahnya namanya CD. CD sebelum kita dibaptis. Dan setiap sekolah itu saya tidak pernah mendengarkan khotbahnya pendetanya. Apa yang diajarin saya nggak pernah dengarin, saya malah melukis Tuhan Yesus sendiri. Saya melukis yang ada di sekitar gereja itu. Ketika ditanyain, siapakah Tritunggal itu? Saya bengong. Apa jawabnya Tritunggal? Teman-teman saya, apa Tritunggal itu apa? Saya bilang. Kata Bapak pendetanya, oh ini waktu diajarin, ini karena pendetanya begitu baik ya. Waktu diajarin mungkin dia tidak datang katanya. Padahal parah banget, gak pernah dengerin. Oh saya sudah dibaptis, cara percik. Tapi orang kelasnya aja saya gak pernah dengerin. Saya malah melukis yang lain, menggambar yang lain. Bodoh amat masa dulu itu, masa mudanya itu malah bodoh amat lah. Pokoknya nanti aja kalau sudah tua benar-benar serius sama Tuhan. Ketika saya ngomong begitu saya dibilang bodoh kamu. Hah? Kita baru kenal berapa hari dibilang bodoh lagi saya gitu. Bodoh kamu. Emang kamu tahu umur kamu sampai 60 kamu tahu? Oh iya ya. Saya kan gak tahu ya. Kalau tiba-tiba lu ya. Tiba-tiba kamu mati hari ini atau besok, mana kamu masuk mana? Saya diem aja. Waduh kalau saya pikir ini kehidupan saya, waduh saya nggak mungkin masuk surga. Terlalu banyak kejahatan saya. Mungkin saya tidak pernah mencuri, mungkin saya tidak pernah merampok, mungkin saya tidak pernah yang jahat-jahat seperti itu. Tapi saya nggak pernah ke gereja Tuhan. Tapi benar, saya nggak pernah ke gereja Tuhan. Dengerin firman Tuhan aja saya malah ngelukis yang lain. Ibadah Paskah aja mungkin cuman ibadahnya pas acaranya habis itu pulang. Saya nggak mungkin masuk surga Tuhan. Ampuni saya Tuhan, saya bilang gitu. Dan puji Tuhan, akhirnya saya bilang saya mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sampai hari ini, amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan iblis itu mencuri, membunuh dan membinasakan. Jangan lengah, amin. Raja Daud mengatakan dalam Mazmur 94 ayat 22, Tuhan adalah kota bentengku. Dia mengatakan seperti itu. Karena dia tahu bagaimana ketika dia menghancurkan benteng-benteng musuh. Karena dia tahu juga bagaimana dia harus bersembunyi dari musuh. Tuhan adalah kota bentengku. Tuhan adalah kekuatanku. Kalau kita baca Mazmur, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah tanduk keselamatanku. Tuhan adalah pedang keselamatanku. Dia bisa mengatakan seperti itu karena dia mengalami secara pribadi. Keselamatan daripada Tuhan. Pertolongan dari Tuhan. Penyertaan dari Tuhan. Apakah kita mau kita karena membaca saja? Apakah kita mau benar-benar merasakan pertolongan Tuhan? Apakah kita mau merasakan benar-benar Tuhan itu yang menolong saya? Tuhan itu yang membebaskan saya? Tuhan itu yang menguatkan saya? Tuhan itu yang membebaskan pikiran saya dari pikiran-pikiran yang jahat, dari benteng-benteng yang jahat, dari tipu-tipu daya iblis. Amin. Sekali lagi jangan pernah berkata saya kuat. Toh saya yang akan mengalami konsekuensi, saya akan menerima konsekuensinya. Anda dan saya tidak pernah tahu seberapa besar konsekuensi yang harus kita terima. Kita pikir kita kuat, tapi kita tidak pernah tahu. Konsekuensinya itu seumur hidup, kita tidak pernah tahu. Kalau itu benar-benar suatu yang tidak bisa
dilepaskan lagi dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu. Oleh sebab itu, sekali lagi, kalau kita sudah sadar ada yang salah di dalam kehidupan kita, sadar ada prinsip-prinsip hidup yang salah di dalam kehidupan kita, yang kita pegang, minta Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Tuhan lepaskan saya, Tuhan bebaskan saya. Ini prinsip yang salah. Semakin cepat Anda minta pertolongan Tuhan, semakin cepat Anda dibebaskan. Tetapi semakin menunda-nunda Anda dan saya akan semakin susah. Saya suka namanya game. Semua game saya hampir suka, tapi kebanyakan yang strategi. Terus terang aja, tapi berapa kali hamba Tuhan harus menegur saya? Harus berapa kali menegur saya? Saya bilang memang saya suka game. Tapi harus berapa kali hamba Tuhan harus menegur saya. Terakhir yang saya bisa lepasin itu tidak main selama 2 bulan. Saya lepasin. Enggak, saya mau lulus Tuhan. Tuhan saya mau lulus, beneran. Ini beneran saya bilang. Karena kalau sudah menghabiskan waktu, kalau main game itu sudah menghabiskan waktu saya. Baca firman cuma sedikit, main gamenya bisa banyak. Hati-hati, saudara-saudara. Apa yang menjadi kesenangan kita, itu yang dapat dan itu tidak berkenan kepada Tuhan, itu yang akan menghancurkan Anda dan saya. Teman-teman sekantor juga mungkin sudah tahu. Kalau saya sudah main, terus terang saya waktu pertama kali saya ada di gereja ini, ada hamba Tuhan. Ini yang salah ya, maksudnya hamba Tuhan ini udah tidak ada di sini. Ketika dia main game di komputernya, pasti teman-teman yang lain udah tahu. Ketika dia main game, saya datang, saya liatin aja. Saya bilang, kalau saya tahu main game ini, pasti saya akan main terus. Saya bilang begitu sama dia, sama hamba Tuhan itu. Kalau saya tahu main game ini, pasti saya main terus. Pokoknya nggak tahu angin apa, tiba-tiba dia datang, sini saya kasih komputermu, 1 game nih. Habis itu Bapak Ibu Saudara siang malam main game terus. Dan itu yang tiba-tiba hamba Tuhan panggil saya. Kamu main game terus ya? Nah, kok tahu dari mana ini? Padahal saya nggak pernah, kalau itu kan sembunyi-sembunyi. Nah, kau tahu dari mana ini lah gitu. Hati-hati. Apa yang menjadi kesenangan kita dan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu bisa menghancurkan Anda dan saya. Mungkin saya berkata seperti ini, tiba-tiba besok ada aja iblis kayak, bohong kamu, masih main toh. Saya bilang, iya bisa main, tapi kan habis itu saya hapus lagi. Udah, nggak main lagi. Kalau lagi bosan gitu, ya lagi nunggu-nunggu, download yang ini aja, download yang gampang-gampang aja. Tetap aja susah ini bilang gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara sekali lagi, jangan lengah. Iblis akan selalu menyodorkan hal-hal yang kita ingini, yang kita sukai. Enggak mungkin yang tidak kita sukai. Dan itu menjadi kelemahan Anda dan saya. Iblis tidak akan, sekali lagi, iblis tidak akan menyodorkan apa yang tidak kita sukai. Tapi yang apa Anda dan saya sukai dan itu keluar dari jalurnya Tuhan. Sebenarnya Anda dan saya sudah tahu. Sebenarnya saya tahu kalau itu bisa menghancurkan saya. Tapi sekali lagi, apakah saya memilih tetap yang salah, prinsip saya yang salah, atau saya memilih jalan yang benar? Anda memilih yang benar atau Anda yang memilih yang salah? Pilihan ada di tangan Anda dan saya. Pilihan itu setiap hari kita harus buat. Amin. Udah mau habis, puji Tuhan. Kita buka di Matius 21 ayat 33. Yang dikatakan Tuhan Yesus, dengarlah suatu perumpamaan yang lain.
adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ini Tuhan Yesus mengambil dari kitab Yesaya. Kita ini seumpama pekerja-pekerja di ladang anggur itu. Kita diumpamakan adalah seumpama, di perumpamaan ini adalah sebagai pekerja-pekerja dalam ladang anggur itu. Kita juga bisa diumpamakan sebagai ladang anggurnya. Kita bisa juga diumpamakan sebagai pohon anggurnya, ranting-rantingnya yang dicangkokkan. Benar enggak Bapak Ibu Saudara? Tapi pada saat ini saya mengambil bahwa kita itulah pekerja-pekerjanya yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhanlah yang pengusahanya. Anda dan saya adalah pekerja-pekerja di ladang anggurnya. Ladang anggur itu terus terjaga atau tidak terjaga, terus terawat atau tidak terawat, tergantung Anda dan saya. Jangan biarkan, masih ingat gak Little Fox? Rubah-rubah kecil itu yang menghancurkan kebun anggur. Bapak Ibu Saudara bisa search di Google, rubah itu kayak apa, rubah kecil itu yang makan anggur itu, bisa di search di Google. Kalau rubahnya cuma satu, anggurnya segitu luas ya gak bisa juga. Tapi kalau dia manggil teman-temannya, ayo. Karena satu rubah, ya benar. Kalau dia satu, kalau binatang itu ya, kalau satu dikasih, semut aja nih. Dikasih satu ya, nanti dia datang teman-temannya itu. Dia manggil teman-temannya, di sana ada banyak makanan. Dicuri. Itulah mencuri seperti itu. Iblis itu mencuri pertama kecil. Dikasih hati saya. Saya dikasih satu pijakan dalam kehidupan saya. Wah, sudah cukup untuk menghancurkan. Atau jangan biarkan onak atau rumput itu menghancurkan pohon anggur itu. Sehingga pohon anggur itu tidak bisa berbuah. Kalau kita biarkan terus sebagai seorang petani itu harus disingkirkan onak-onak itu. Onak itu kayak rumput berduri gitu. Itu yang bisa menghalangi pertumbuhan dari pohon anggur. Kalau kita tidak, membiarkan pertama kebun anggur kita tidak terpagari sehingga rubah-rubah kecil itu bisa masuk. Akhirnya kita tercuri. Kalau kita biarkan lagi onak-onak itu tumbuh, rumput-rumput liar itu tumbuh di dalam kehidupan kita. Hal-hal kecil yang tidak sesuai dengan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, pada akhirnya itu akan mengambil anggur itu tidak bertumbuh secara normal. Bapak Ibu Saudara bisa sekali-kali ke ladang anggur. Paling gampang lihat aja di Google, selesai. Ya kan, dilihat di Google, lihat bagaimana seorang petani itu. Saya paling suka memang dilihat di Google itu tentang pertanian itu. Bagaimana merawat pohon-pohonan itu, pohon anggur, pohon pisang, semuanya saya senang. Supaya kita tahu bagaimana caranya merawat itu. Kita nih sebagai pekerja-pekerjanya kita harus tahu bagaimana harus merawat ladang-ladangnya. Amin. Ataukah itu ada menara-menara jaga di kebun-kebun anggur itu. Supaya ketika pencuri datang, orang yang di menara itu akan memberitahu supaya tidak bisa pencuri itu datang. Amin. Makanya oleh sebab itu kita harus terus bersandar kepada Tuhan. Terus menerus harus mencari wajah Tuhan. Ayat yang terakhir, puji Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat hafalan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Kita harus sadar dan terus berjaga-jaga. Jangan sekali-sekali kita lengah. Iblis tidak pernah menyerah untuk menghancurkan benteng iman kita. Ya, tapi Tuhan juga tidak pernah menyerah untuk menguatkan iman kita. Iblis tidak pernah menyerah, Tuhan pun tidak pernah menyerah. Pilih mana? Pilih Tuhan atau pilih jadi temannya si Iib. Si iblis. Jangan lengah,
Teruslah berjaga-jaga senantiasa dalam doa kita, amin. Hanya dekat pada Tuhan saja, benteng iman kita akan tetap teguh. Hingga didapatinya, kita tetap setia, amin. Demikian firman Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan menyanyikan suatu pujian penyembahan, hanya dekat Allah saja. Hanya dekat padaku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Benar Bapa, biarlah ini menjadi kerinduan kami untuk tinggal selalu Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena hanya di dalam hadirat-Mu saja Tuhan, ada kekuatan kami Tuhan. Karena hanya di dalam Engkau saja Tuhan, kami percaya bahwasanya Engkau sendiri yang menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan. Iman kami tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan, ampuni setiap dosa-dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ampuni atas setiap benteng-benteng hidup di dalam kehidupan kami yang kami bangun yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah itu dihancurkan di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Dan kami gantikan Tuhan, Engkau menggantikannya dengan firman-Mu saja Tuhan. Biarlah firman-Mu itu yang menjadi terang bagi kaki kami, terang bagi jalan kami Tuhan. Pelita bagi kaki kami Tuhan. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Dari hari lepas hari Tuhan. Ini kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Untuk menjadi alat-alat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau saja yang membuat kami terus berjaga-jaga Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi alat-alat-Mu. Kami mau Tuhan menjadi pekerja-pekerja ladang itu yang tetap Tuhan dalam Engkau saja Tuhan. Ini kami pakai kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami kembalikan segala pujian kami. Segala hormat kami hanya bagi satu nama. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.